Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Kang Ebas. Eh, Sesuai janji saya ya. Jadi hari ini mau spill ya, seberapa banyak dan seberapa sering memberi makan eh, calon indukan ulat hongkong. Jadi ini tuh sebenarnya nggak usah di ini juga, nggak apa-apa ya. Jadi hanya sama kayak pembesaran, cuman nanti di endingnya, di akhirnya ya pas mau jadi kekepit, pas mau jadi kepompong itu beda penanganan, jadi beda kuantitas. Jadi di bedanya cuman di sana doang ya. Jadi pas waktu mau jadi kepompong, nah dikurangi sayurnya biasanya. Tapi ini kan berhubung awal, ini nanti dikasih porsinya segimana. Sebetulnya ini ya apa-apa. Wah, ini baru kemarin sore dikasih ke media baru. Ini udah ada kulit yang ganti kulit ya, udah ada yang ganti kulit. Nah, ini kelebihan daripada Pur 511 ya. Jadi saya sarankan untuk proses pembibitan ya pakai Pur 511 aja. Jadi sebetulnya ini media Pur 511 yang dihaluskan ini sebenarnya khusus pembesaran ya. Kalau misalkan nanti udah mau jadi kepompong, biasanya saya pakai yang kasar juga nggak apa-apa, soalnya dia giginya udah kuat ya. Kalau misalkan udah dihalus juga, jadi si jagungnya juga kena makan ya. Kalau misalkan udah yang gede-gede, ini kan berhubung uletnya masih sedang ya, ini ukurannya sedang, jadi kita pakai yang halus dulu biar cepet, soalnya udah agak keteter ya. Untuk porsi sendiri ini saya bisa pakai, untuk satu box gede ini saya pakai segini aja, cuman pakai segini jadi biar kelihatan agak penuh aja. Kalau udah kelihatan agak penuh, agak padat, nah beres. Ini porsi untuk awalnya ya, sebelum mau jadi kepompong ya. Nanti kalau misalkan yang udah mau jadi kepompong, kelihatan nanti ulatnya udah besar, udah agak kelihatan kering-kering gitu, udah banyak yang udah banyak yang kayak mau mati lemas gitu ya. Nah, kayak gitu. Wah, ini posisinya lagi hujan ya. Biar cepetin dulu, soalnya agak risih juga ya. Ini tadi udah sebagian, ini cuman belum diberesin. Kalau misalkan di video semuanya, takutnya durasinya terlalu panjang ya, cuman gini-gini doang soalnya. Jadi ini saya potong separuh pengerjaannya. Ini kemarin 50 ya, ini 25, ini yang saya video ini sekitar 25 juga. Jadi kayak gitu aja. Nah, cara ngasih makan nanti, ngasih makan untuk pembesaran juga sama seperti ini. Jadi itu di video sebelumnya kan ada untuk yang spill berapa karung tuh. Nah, itu sebetulnya untuk sebagian yang nggak cukup untuk semua ya. Jadi saya itu sebetulnya ini kekurangan. Jadi nanti saya akan mencari alternatif lain untuk proses pemberian minumnya ya. Ini proses pemberian minum. Jadi kalau misalkan pur tanpa minum biasanya lambat. Kalau kasih sayur aja biasanya lebih lambat lagi. Jadi yang cepat itu pur sama minumnya ini setiap hari ya ada. Biasanya itu cepat.
Nah, porsinya juga jangan terlalu banyak ya. Kalau ini udah disesuaikan ya, udah terbiasanya seperti ini ya. Kalau misalkan porsinya sedikit ya, walaupun boxnya segede gini, porsi ininya sedikit ya, ini dikurangin lagi aja sayurnya, soalnya jadi busuk ya. Nah, ini udah diperkirakan ya, di segini. Kalau misalkan ini isinya 1 kilo, biasanya lebih cepat lagi. Ini biasanya habis nggak sampai setengah hari ya kalau misalkan ini isinya 1 kilo. Apalagi 2,5 kilo ya, lebih cepat lagi. Paling 2 jam habis untuk satu rawu ya, kalau di Sunda itu satu tangan. Nah, ini caranya ya, cara pemberian makan untuk pembesaran atau apa ya, ini pembesaran ya, sama aja kayak pembesaran. Bedanya kalau pembesaran itu boleh dilewat 2 hari sekali misalkan. Kalau ini untuk pemijahan ini, kalau karena butuh cepat harus setiap hari. Ini udah mau selesai karena ini satu baskom ini itu 1/4 karung ya, satu baskom 1/4 karung. Jadi kalau 3 karung itu cuma beberapa tumpuk. Nanti kita spill ya yang ini pas lagi pengerjaan ini. Nah, kalau udah mau besar atau udah mau jadi kepompong ininya, biasanya saya kasih tiga hari sekali ya biasanya, sama pur juga 3 hari sekali, cuman purnya ditakar nanti. Kalau ini udah habis, udah cukup besar, udah kelihatan mau jadi kepompong, nah baru ditakar. Kalau ini masih belum ditakar ya, karena butuh proses cepat tumbuh, cepat besar. Ya tinggal 2 lagi ya. Oke. Habis ya, cuman tinggal sedikit lagi. Ini habis ya, segini. Kita beresin dulu ya. Jadi sebetulnya prosesnya itu sama aja sih, nah nanti beda di tekniknya yang pas akhirnya ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi pas mau jadi itu dikira-kira bisa 2 hari sekali, atau pokoknya dikurangin aja.
baik purnya atau sayurnya. Cukup dulu ya. Nah, ini di sini ada sisa ya. Ada sisa yang mau jadi kepompong ya. Ini sengaja nggak dikasih makan ya, soalnya ini sisaan. Jadi emang sengaja buat sampel ya. Jadi gimana sih ciri-cirinya gitu kan? Nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini ada. Nah, ini ada satu yang mau jadi pompong ya. Kasih berapa biji ya? Ini nih. Stop deh. Karena ini kurus-kurus soalnya. Nah, ini uletnya masih kecil soalnya udah dikasih makan. Kalau misalkan kalau udah dikasih makan, ini udah beres jadi kepompong semua ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini yang gerak-gerak ini. Nah, ini yang gerak-gerak ini belum mau jadi ya, tapi udah cukup. Ini umur segini tuh bisa ditakar ya, udah ditakar. Nah, kalau yang ini yang diam ini, nah ini yang diam ini itu bukan mati, dia itu menuju proses ke menjadi kepompong ya. Nah, yang ini nih, yang diam ini ya. Nah, yang diam ini satu, maaf. Nah, yang itu agak pucat. Nah, itu yang mau jadi kepompong ya. Nah, jadi kalau misalkan udah banyak yang kayak gini, baru si itunya ditakar ya, makan sayurnya ditakar, sama pemberian purnya juga ditakar, jangan terlalu banyak karena nanti takutnya purnya masih ada, ininya habis nanti kebuang. Soalnya kalau misalkan dikasih makan ke anakan bisa jadi penyakit ya nantinya ya. Itu contoh ya. Nah, seperti itu ya. Ini barusan malah dibuang ya. Nah, nanti perbedaannya nih. Nah, ini ulet yang mau jadi pompong sama ini ulet yang kemarin. Perbedaan besarnya ya. Nah, ini yang baru kemarin, tuh warnanya juga beda ya, besarnya juga beda ya, tuh beda jauh ya. Nah, seperti itu ya. Bang sana. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk yang paling penting itu pas tahap terakhirnya, jadi pas waktu mau jadi kepompong, makanannya dipirit dikurangi lah, yang awalnya biasanya tadi segini, nah paling segini gitu, misalkan segini, paling segini gitu kan, misalnya kan segini gitu ya, paling segini. Nah, purnya biasanya saya dikasihnya seperempat ya. Kalau udah besar itu isinya banyak, seperempat itu untuk 3 hari habis. Nah, pokoknya kan ini nanti pemilihan kepompongnya itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, pokoknya pas pemilihan kepompong itu purnya habisnya itu aja patokannya ya. Kalian nanti kasih purnya seberapa itu tergantung itunya ya. Jadi kalau misalkan keburu habis juga sih nggak apa-apa, cuman biasanya agak telat juga itu, jadi nggak bisa diburu-buru. Jadi kalau misalkan mau perubahannya serentak ya, purnya harus pas ya, jangan lebih jangan kurang. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan udah tua-tua udah pada diam-diam semua, itu udah nggak pada makan, itu tinggal puasa kan. Nah, itu yang paling sulit, biasanya dikasih makan salah, nggak dikasih makan juga salah. Jadi nah itu tuh yang di sana itu masih ini ya, masih tahap pembelajaran. Jadi
harusnya seperti apa. Jadi kalau misalkan nggak dikasih makan itu kan susah mutasi ya, susah jadi kepompongnya. Kalau misalkan nggak dikasih makan, kalau misalkan dikasih makan nanti purnya itu numpuk-numpuk biasanya. Jadi itu kayaknya harus sedikit banget ya. Jadi asal tapi merata ya. Nah mungkin itu aja ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan setia pengayakan kepompong. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.